Oke, bagaimana, Pak Kun? Iya Pak, luar biasa. Kita benar-benar kagum dan bersyukur banget dengan apa yang kita lihat melalui pelajaran-pelajaran harian ini. Ternyata Tuhan itu sangat berpola dan benar-benar. Terima kasih Pak. Iya, betul-betul. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi bahwa kita akan lihat spiritual revival di gereja-gereja, dan mereka pikir ini kuasa Tuhan karena yang mereka lihat adalah mujizatnya dan kuasa kedahsyatan daripada mujizatnya, tapi mereka nggak bisa lihat rohnya. Dan karena mereka nggak spiritual, mereka nggak bisa kenal atau bisa membedakan rohnya siapa, karena yang mereka cari adalah kuasa yang membuat terkagum pandangan mereka. Jadi mereka itu terkagum dengan sesuatu yang menakjubkan di mata mereka. Untuk seperti itulah yang mereka cari. Sementara belajar firman Tuhan itu setiap hari, pelan, lama, terus gali, dan di ujung-ujungnya wow gitu. Sementara mereka mau dengan segera. Dan konsep dengan segera itu ialah apa? Konsep segera itu diaplikasikan di mana? Mujizat. Oh ya, mujizat. Tuhan. Kan Obat waktu mereka obat. minta clue. Oh. Clue? Clue. Clue apa ya, Dad? Kayaknya ini. Oh, maksudnya kalau kita kuis minta clue sama Dedi. Iya, mereka punya konsep yang menakjubkan itu waktu mereka minta clue. Clue-nya apa? Yang tersinggung gak, Gay? Aku masih belum connect, Re. Ya apa ini, tolong dong. Kan mereka yang menakjubkan, yang untuk mereka menakjubkan itu konsepnya dapat dari clue. Karena tiba-tiba kan nggak dalam jangka waktu kehidupan probation. Jadi mereka dengan sekejap mereka lihat clue-nya, kan clue-nya di awan-awan gini. Oh, itu. Gimana? Itu ya, Kak. Udah dapat Alin? Tersinggung tadi. Ya, sudah. nggak boleh tersinggung, Bu Goksan. Iya. Karena aku sering minta clue gitu selalu dari siku. Soalnya kita semua suka clue kok. Iya. Pokoknya M-Shop itu nggak boleh tersinggung, walaupun diungkapkan nggak boleh ya. Iya. Tapi apanya dari minta clue yang perlu Tersinggung. mencetus ketersinggungan emangnya? Itu dia. Apanya daripada itu yang bisa cetuskan itu? Tolong kasih clue dong apa? Enggak, soalnya orang ini, Dad, tukang minta clue, Dad. Jadinya pas Dedi bilang gitu, contohnya itu apalagi merekanya itu nabi-nabi Baal lagi. Jadi kita ini berasa nabi-nabi Baal, Dad. Oh gitu. Kurang serpihan-serpihan. Oke. Itulah, Dad, makanya minta clue Kayaknya gitu. kalian punya jawaban lebih misterius daripada yang ditanyakan ya. Itu dia. Lalu dalam. Dalam. Daging itu gitu, Dad. Aduh, bukan main. Oh. Iya, soalnya bekas dari situ loh, Pak. Aduh, Bapak. Aduh. Biasa tempat pemukimannya rupanya ya. Geser, udah digeser sekarang, Pak. Oh, gesernya kemana? Mudah-mudahan bukan cuma ke samping aja ya. Iya. Hampir lurus, Pak. Oke. Jadi kita tahu bahwa power of God itu adalah kayu salib ya. Gospel. Roma 1:16 kan. Jadi preaching Christ crucified ya, untuk mengabarkan Tuhan Yesus disalibkan. Sebenarnya waktu dibilang Tuhan Yesus crucified itu
bukankah dengan hanya tinggalkan surga aja kayak udah di crucify aja? Iya betul. Ngerti nggak? Iya Iya. iya. Betul, Bro. Dengan tinggalkan surga itu udah, dia bilang apa? He humble himself and became Iya. obedient to the death, even the death of the cross. Wow. Dengan tinggalkan surga aja itu udah satu Crucified. penghinaan. Iya. Jadi sejak Tuhan Yesus tinggalkan surga, dia punya kehidupan itu penghinaan. Dan penghinaan yang disebut Nyonya White adalah penghinaan jadi Adam sebelum berdosa. Apalagi 4.000 tahun akumulasi daripada efek dosa. Bisa deh. Itu. Dan ada kutipan yang Ron Watt bilang begini ya. Manusia itu make sure kamu mengerti 100% dari apa yang kamu miliki. Ketahui. 100%. 100% itu ialah yang kamu ketahui, make sure 100%. Walaupun kamu paling kurang belum tahu semuanya, tapi paling kurang udah 100% dari yang kamu ketahui, diketahui 100%. Ngerti nggak itu? Sama dengan talenta, betul? Sama dengan terang. Iya. Lalu kutipannya lanjut, dia bilang gini. Semua orang punya 100% beda-beda. Lalu yang penting 100%. Nanti di surga masih berlaku. Kamu punya 100% yang bukan 100%. Dan kamu punya 100% itu akan bertambah terus. Dan kalau kamu tambah terus 100%-nya, kamu akan akhirnya enggak pernah mencapai total 100%-nya. Walaupun sudah 1000 miliar kali terulang kekalnya. Jadi Dad, di surga ibaratnya walaupun kita sudah tahap 100% bertumbuh terus gitu ya? Iya, untuk selama-lamanya. Namanya. Betul. Wow. Dan kalau mau belajar tentang the love of God, dia kirim anaknya itu perlu selama-lamanya dan itu pun sangat kurang waktunya. Iya, iya. Wow. Waduh, bagaimana? Luar biasa Randy. Mengerikan nggak, Oh, gak teman-teman? main. Baru Nah, mengerti betul. sedikit, Kak, yang langit jadi kertas, rumput jadi pena, Enak. dan air jadi apa namanya? Tinta. Nggak sanggup. Itu baru sedikit, Tinta. Kak Randy bilang miliaran tahun pun belum selesai ini 100% ini. Dan Selama tidak akan Ya, pernah selesai. itu sudah miliar terulang kali kekalnya, maksudnya saya. Wow. Jadi Keren. kekal lalu miliar kali kekal, di mana setiap kekalnya nggak ada Ucapan itu pun ujungnya. kita nggak mengerti kan, miliar kekal Dan di itu. ujungnya nggak tahu kapan sampainya, masih belajar betapa dalam the love of God. Wow. Kemain. Jadi bagaimana kalau di dunia udah bilang saya nggak butuhkan apa-apa lagi, teman-teman. Aduh. Gatal sekali itu. Fatal itu. Dedi, Waduh. artinya nggak pernah ada title saya master the love of God ya? Human wisdom yang bikin itu ya. Jadi itu. Waduh, Bukan main. bagaimana? Padahal mau Aduh. dipelajari kekekalan. Kan main ya. Jadi tadi Antivika dengan Dilali lagi main apa, nyanyi. Mau tutup sahabat nyanyi lalu lagu apa ya? Kasih something lah. Pokoknya lagu bagus lah ya. Dan namanya tentang Tuhan Yesus dan sangat bagus lah. Dan saya dengar itu, lalu saya wow, mantap sekali kata-katanya ya. Lalu saya langsung teringat, saya ingat dulu dengar lagu ini nggak tergerak sama sekali gitu. Dulu kan, malahan kalau nyanyinya Hari Sabat oke lah, walaupun bukan nggak saya cintai lah. Paling kurang kalau Hari Sabat bolehlah saya dengar orang nyanyi, walaupun saya nggak cari-cari itu. Nanti kalau udah tutup Sabat,
saya mau jauhi itu yang nyanyi-nyanyi gitu. Hmm. Tapi sekarang waktu saya dengar itu, saya bilang, bukankah ini yang kita sedang belajar ini tentang the love of God? Dan dengan menempatkan posisi saya dulu itu seperti itu, lalu lihat orang-orang yang sekarang sikapnya seperti itu, kesimpulannya gini, kalau kamu nggak suka renungkan kasih Bapa itu, dan nggak suka dengar orang nyanyi tentang kasih Bapa, ngapain kamu mau nyanyi di surga? Kalau itu kenyataannya. Pantas kamu nggak akan masuk untuk kebaikan kamu. Betul, betul. Kira-kira kalau dengar orang nyanyi lagu itu aja udah bosan, kira-kira mau nggak di penjara di kerajaan surga, lalu itu tok yang didengar? Enggak. Makanya Tuhan punya mercy ialah apa? Oke, saya kembali Jangan dari debu lah supaya kamu nggak menderita, betul? Iya. Malah siapa penjara. Wah, bukan main. Toh kamu saya ambilnya dari debu. Jadi saya kembaliin aja. Itu kan dengan sopan dikembalikannya. Paling kurang nggak dibikin jadi babi kan? Ada Babi hutan lagi. Dedi Monyet. Randy. Mhm. Sorry, Anti Cora mau silakan nanti duluan Mr. Gady. Oh enggak. Untung nggak jadi monyet hijau. Jadi bahan vaksin dong. Itu dia apa namanya? Yang masalah nyanyi ini ya. Maksudnya dengan pas belajar yang sacrifice itu adalah praise and thanksgiving gitu kan. Dan terus abis itu itulah di assembly. Jadi kita pribadi waktu assembly dan kemarin juga kayak waktu orang nyanyi atau apa itu kayak lebih semangat gitu loh Dad dengernya atau apa. Waktu kita apa? Waktu kita apa? Assembly Dad. Waktu kita apa? Oh, Assembly. assembly. Hah? Assembly. Oh itu pantas nggak ngerti apa yang bilang ini. Dedi. Itulah Dad. Jadi Kayaknya memang Om kayak Alin yang ingat ya. assembly. Jadi memang enjoy banget gitu loh pas lagu-lagu. Jadi kayak Iya, lebih betul. tahu maknanya. Jadi memang beda banget ketika kita jalankan sesuatu ngerti sama enggak gitu. Aku kayak aduh betul, itu sedap sekali. Dad. Sedap banget. Jadi tiap pujian kemarin pun ya, karena udah belajar tentang sacrifice dan itu adalah praise and thanksgiving. Banyak banget juga yang mau memuji Tuhan. Saya mau puji Tuhan gitu. Jadi kayak semangat banget gitu. Itulah Dad kemarin assembly di Sonder. Seru sekali. Ya. Betul. Oke, jadi mengenai power of God. Iya. Dan ada kutipan yang bilang, coba saya ambil kutipan yang bilang bahwa tapi keselamatan manusia itu, saya coba ambil ya. Tapi saya kutip aja. Keselamatan manusia itu sangat bergantung kepada divinity-nya Kristus. Okay. Jadi rencana keselamatan itu sangat bergantung kepada divinity-nya Kristus, atau dia punya divine nature. Mana itu kutipan itu? Itu ada kemarin, tapi itulah daripada cari-cari lalu di mana, mungkin saya sudah ada di dunia pelajaran. Mana ini? Kenapa bergantung dibilang kepada divine nature-nya? Sementara itulah yang kita kehidupan mau bahas Kristus. sekarang. Oke. Kita mau bahas sekarang, guys. Jadi sangat bergantung kepada Tuhan Yesus punya divine nature ya. Manusia. Jadi mana ya, ada nggak ya jawabannya? Oh, nggak ada di tempat lain kali pada. Tapi ada kutipannya bilang bahwa manusia punya selamat itu sangat bergantung kepada Tuhan Yesus punya divine nature. Ini kalau nggak salah di pelajaran the third person ya, Dad. The third person yang hari Sabat itu ya, kalau nggak salah divine nature. Ya, nggak ingat. Sangkin udah banyaknya. Iya benar deh. Nggak tahu lagi mana ya. Aduh. Ini.
Oh, oke, bukan, oke. Oke, ini saya baru upload dia punya ini loh, 18 yang kemarin sudah naik di YouTube ya. The third, Thank you Daddy brother Randy into sudah salvation, ya. edit. Iya, iya. Video yang kemarin tuh kayak. Oh. Mhm. Oke, besok rekam lagi. Jadi kalau bisa setiap hari satu video boleh, paling kurang setiap 2 hari, kemungkinan besar setiap 2 hari video. Ini cukup panjang ini. Ini cukup panjang dia, 1 jam something, waktu dibersihin jadi 1 jam 11. Oke, Bobby dapat ya? Oke. Iya, thank you Bobby. Oke, mantap. Ini dia. Oke. Sekarang. Oke. Jadi saya hanya mau kasih lihat kepada kalian bahwa kita punya keselamatan sangat tergantung dengan dia punya divine nature ya, itu dia. Oke, coba lihat ini. Oke, dibilang through a dependence upon the divinity of Christ. Jadi melalui ketergantungan saya kepada keilahiannya Kristus, saya bisa menang sebagaimana dia menang. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Kalau kalian gitu lalu ditanya kenapa? Kenapa ya? Kenapa ya? Jadi kuncinya ialah mari kita cari tahu kenapa. Dan ini akan mengikat semua kebenaran doktrin di satu paket ini dengan bahas ini semuanya kebuka basically. Nah, jadi mari kita mundur ceritanya. Kita lihat ambil kenyataannya lalu kita mundur lalu sampai ke sumber daripada kebenaran ini. Jadi mundur akhirnya dapat itu sebabnya. Oke. Jadi nomor 1, Nomor 1, divinity itu adalah dia punya divine nature, kan sudah tahu divine nature. Nah, divine nature itu adalah dia adalah divine being, boleh katakan makhluk yang ilahi. Itu nature-nya. Dan itulah yang waktu sebagai manusia dia masih connect dengan Bapaknya. Masih connect dengan Bapaknya untuk masih bisa connect dan menerima kuasa Bapa. Tapi walaupun Tuhan Yesus mantap juga slogannya dengan Tante Maca. Mantap. Hai. Ada yang mau volunteer lain-lain? Boleh, Dad. Supaya ngomongnya sedap kayak ngomong di kayak di fireplace itu ngomong. Tapi kalau fireplace-nya cuma sendirian kan nggak enak kan? Enak. Oh, sendirian di rumah. Kecuali cuma sendirian di rumah. Kecuali memang nggak ada fireplace lah yang cerita, oke? Oke, Anika kita ngerti kalian hari Minggu, so that's normal. Okay? That's a normal thing. Oke, jadi Tuhan Yesus divine. Divine itu dia punya nature kan? Dan Tuhan Yesus punya nature itu adalah karena dia anaknya Bapa yang divine. Jadi kalau anak itu selalu sama nature-nya dengan Bapaknya karena nggak pernah manusia melahirkan binatang. Sebaliknya juga enggak. Jadi udah otomatis. Jadi boleh katakan dia punya nature lah, dia punya persamaan dalam semuanya itu ya pasti sama lah. Malahan dia memiliki karakteristik dari bapaknya. Nah kalau ada ibu dan bapak, dia dapat duanya sehingga enggak semuanya bapaknya, enggak semua ibunya, tapi kalau dia ngomong, mukanya kayak ibu, tapi gaya ngomongnya kayak bapak, gitu lah kan. Bisa kelihatan banget kan. Dan itu otomatis ambil 2. Tapi karena Tuhan Yesus hanya keluar dari Bapa, artinya semuanya kayak Bapa. Semuanya kayak Bapa. Semuanya. Jadi kalau lihat, kamu mirip sekali Bapa. Iya, udah pantas lah saya anaknya kok. Gimana? Itu nature-nya. Yeah. Itu dari konsep ya. Jadi anak perlu diajar nggak untuk tentang bapaknya lalu dia mirip bapak? Iya, saya 5 tahun belajar bapak saya seperti apa. Apakah begitu? Enggak.
Gaya ketawanya, gaya ketawa ibunya, benar nggak? Iya, Dan kalau otomatis. ngomong gayanya persis orang tuanya, persis. Itu nature-nya, karakteristiknya ya. Itu dia. Dan yang lain-lainnya. Nah, itu nature-nya. Satunya ialah bentuk tubuh ilahi. Bukan cuma bentuk, tapi tubuh ilahinya. Yang kita tahu adalah spiritual being kan. Bapa itu spiritual being. Karena makanya dibilang the Father is all the fullness of the Godhead, itu spiritual being. Dan Tuhan Yesus apa? All the fullness of the Godhead, itu spiritual being. Oh, Right? oke. Itu is all fullness. Dan Roh Kudus in all the fullness. Kan Roh Kudus itu in all fullness, sedangkan Bapa dan Anak is all the fullness. Itu kalau bicara dua-dua adalah are all the fullness of the Godhead. Kan? Gitu. Dan itu membuat, jadi ada dua hal yang dapat dari Bapa. Dia punya nature, dan satu dia punya form. Form itu bentuknya. Bentuk ilahi. Dan nggak bisa kalau bukan anak Bapa formnya sama. Karena walaupun diciptakan, makanya Roh Nubuat membedakan kan. Ada anak hasil ciptaan, kayak malaikat. Ada anak hasil adopsi, orang berdosa yang diampuni dosanya. Dan ada anak yang only begotten. Tuhan Yesus anak only begotten. Makanya nggak bisa bilang bahwa Bapa cuma ada satu anak. Salah. Bapa hanya satu anak yang dibegotten. Benar. Karena dia punya anak banyak, semuanya diciptakan, tapi caranya berbeda-beda. Dan cara begottennya hanya satu. Dan karena itu hanya satu yang nature-nya persis dengan bapaknya, dan dia punya form juga sama. Form itu bentuk lah, bentuk ilahi. Okay? Makanya waktu kita baca di Filipi 2 ayat 6, who being in the form of God. Kalau form itu morph kan, form. Tapi kalau form itu dibilang nature juga. Tapi waktu bilang nature, ini bukan hanya nature aja, tapi ini bentuk form. Bentuk ya, bentuk itu bukan bentuk shape-nya ya, tapi dia punya tubuh personal being-nya itu formnya form ilahi. Form of God. Jadi dia form God. Jadi kalau bilang dan karena Tuhan Yesus itu anak Bapa dan nature-nya sama dengan Bapaknya, artinya dia boleh dikatakan karena dia nomor satu, God itu adalah title-nya Bapa. God adalah title-nya Bapa ya. Itu dia punya title. God adalah title-nya Bapa. Tetapi dan karena Bapa title-nya God, anaknya itu God juga. Tapi in every sense of the substance. Jadi substance-nya anak adalah substance-nya Bapa. Pernah nggak ada anak yang keluar lalu beda bahan tubuhnya? Enggak. Ada nggak? Nggak ada. Bahan tubuhnya sama dengan bapak ibunya nggak? Iya. Jadi Tuhan Yesus bahan tubuhnya sama nggak dengan bapaknya? Sama. Substance-nya. Artinya dia substance-nya God. Betul nggak? Substance-nya dengan bapaknya sama, makanya substance-nya God. Dia kalau bilang God in every sense of the word God as a substance, dia God. Ngerti nggak? Itu yang dibilang tadi Kak, form, bukan? No. Ini loh. Jadi dia itu God, bahan tubuhnya. Karena itu bahan tubuh God. Jadi kalau bilang dia God, oh ya dia God. Dia punya tubuh dan semua itu God, substance-nya. Tapi title-nya dia bukan God. Bagaimana? Boleh? Ngerti kan? Jadi saya bapak saya.
tubuh saya semua Bapak saya. Karakteristik saya Bapak saya. Saya adalah Bapak saya dalam substance-nya, dalam karakteristik yang diturunkan, saya Bapak saya. Tapi saya punya title bukan Bapak saya. Title saya anak Bapak saya. Iya. Gimana? Title itu personality ya, Kak? Bukan, title itu nggak tahu ya apa bahasa Indonesia. Status. I don't know if it's status, cocok atau enggak. Pokoknya title lah. Apa? Yang kalian yang ahli-ahli Indonesia apa? Panggilan, Angkau? Ya, kalau Bukan, title. bukan panggilan, bukan panggilan. Jabatan. Biasa sih status, Dad. Oke. Derajatnya sama. Jabatan. Aduh, no. Kedudukan gitu. Ya lebih kena ke jabatan, lebih ke walaupun jabatan itu walaupun jabatan nggak bisa permanen, karena kalau dia ganti jabatan seakan-akan ganti. Bapak nggak pernah ganti jabatan, sementara jabatan bisa diganti kan. Presiden akhirnya jadi kacung, beda kan titlenya. Bapak nggak pernah bisa ganti. Gelar bisa nggak? Enggak ya? Gelar mantap juga. Tapi ini yang permanen ya, gelar permanen. Titlenya. Kayak titlenya apa? Pencipta. Nah, kalau title pencipta dan semua sudah diciptakan, bisa nggak titlenya digeser? Enggak. Dan Bapak bisa nggak? Enggak Bapak. Enggak. Itu titlenya. Oh, Gelar paling mantap sih. Paling mantap itu dari pilihannya, bukan. Saya nggak puas dengan gelar, tapi itu yang paling mantap. Itu yang paling bisa dijelasin. Jadi pernah nggak Bapak enggak Bapak? Enggak. Tuhan Yesus itu Bapa, substance-nya God. Karena God title-nya, God adalah title daripada Bapa, jadi Tuhan Yesus God, substance God. Substance Bukan Bapa yang title. bertitle God, itu Tuhan Yesus God. Dan nature-nya God. Tapi title-nya Tuhan Yesus Son of God. Dia bukan oknum Bapaknya, dia substance Bapaknya. Begitu? Gitu kan? Boleh. Oke, dan dia punya form, dia punya bentuk semua sama. Kalau saya bilang form, bilanglah saya ambil binatang ya. Kalau anak sapi keluar ya sama lah, walaupun kecil tapi jadi besar kan sama, semuanya sama kan. Tapi sama itu bukan berarti, tapi sama lah maksudnya, kakinya modelnya sama. Oke, ekornya sama, telinganya sama, matanya sama. Itu sama semua. Sama, itu form. Itu form. Oke. Itu form. Dan heran nggak kalau sama? Ada yang nggak tanya, kok sama sih? Ada yang tanya begitu? Enggak. Kalau kalian tanya, saya mau tanya kalian, kok heran, betul? Iya. Enggak ya. Jadi begitu ya. Nah, dia formnya apa? Filipi 2:6 apa? In the form of God. Being in the form of God. Jadi waktu lahir itu formnya God. Kayak bayi formnya orang tua. Tuhan Yesus formnya God. Dan dia formnya apa? Form divine being, spiritual being, Bapaknya. Bisa nggak formnya pencipta dikatakan sama dengan formnya manusia? Enggak dong. Nggak bisa. Tidak. Satu pencipta, satu menciptakan. Nggak bisa. Beda. Nah, lalu di ayat 7 dikatakan, He took upon himself the form of a servant. Nah, form of a servant ini sama dengan Adam dan Hawa. Bisa nggak Adam dan Hawa, tubuh Adam dan Hawa itu sama dengan tubuhnya God? Bagaimana? Enggak. Iya, enggak lah. Masa kalian lama pikir sih? Ini masih salah. Kadang-kadang saya geleng kepala, kok lama sekali pikirnya, gampang banget ini tuh. Kan? Enggak dong. Enggak bisa. Kak, jadi Kak, yang in the likeness itu bukan form ya, Kak? No, in the likeness ini sama dengan ada tangan semua itu, tapi form itu sama dengan bahannya semua itu. Substance. Jadi beda. Form of God
Dan kalau dia jadi form of man, artinya dia punya badan tubuhnya bukan badan God-nya. Jadi Tuhan Yesus ganti badannya jadi badan makhluk yang diciptakan. Dia ganti badannya dengan badan yang dibentuk dari tanah. Untuk selama-lamanya. Dad, apakah boleh dibilang ini bukan spiritual being atau beda, Dad, itu pengertiannya? Dia ganti tubuh pencipta dengan tubuh yang dibuat dari tanah. Kira-kira Tuhan Yesus dibuat dari tanah? Enggak. Dia sekarang menjadi tubuh sama dengan Adam yang dibentuk dari tanah. Waduh. Selama-lamanya, Tante Marcia. Tolong renungkan baik-baik, jangan numpang lewat ini. Aduh, Kak. Kita di Zakaria 6 ya. Bukan main, banyak hal yang kita tidak bisa pikirkan di situ, dan salah satunya yang hal-hal yang begini kan, yang mau rilis itu kan buat Bapak kan nggak gampang kan, untuk jadi beda dengan dia punya bahan itu, dia punya form itu, man, beloved son, title beloved son ya. Aduh, dan itu nggak bisa ada konsul lain selain mereka dua yang dengar. Itu private sekali. Kita aja lihat ini, kemain selama-lamanya jadi debu tanah, dan itu anak ambil keputusan untuk itu. Bagaimana Bapak punya perasaan ya? Kalau kita ceritalah sebagai manusia, men, dan ada cacat di tangan, bukan main ini anak dan beloved son, dia rela itu untuk take itu form itu yang dari form kemuliaan kan, Kak. Aduh, main. Bayangkan, lalu dibilang untuk Tuhan Yesus mengambil bentuk form Adam sebelum berdosa, itu almost infinite insult. Itu hampir penghinaan yang kekal. Yang bikin hampir, saya kurang tahu kenapa hampir ya. Itu kalau belum berdosa. Ini dia ambilnya 4.000 tahun kemudian. What an insult. Insult itu penghinaan. Penghinaan. Itu kayak manusia disuruh jadi babi. Dan kamu bisa hidup selama-lamanya. Jadi babi. Mau nggak? Lebih baik mati, coba betul? Ya, betul. Bukan main. Wah, bukan main. Ini bukan mainnya, bukan main. Nah, waktu dia jadi form manusia, makanya sekarang dia haus, lapar, ngantuk, capek, semua ini. Karena manusia begini. Nah, Adam dan Hawa paling kurang nggak semua itu, walaupun form manusianya, Tuhan Yesus semua itu. Kepanasan, kedinginan. Semua itu. Ibaratnya harus minta dari orang Samaria, boleh timbain air? Murid-murid boleh ambil makanan? Bayangkan itu. Kan? Bukan main. Dedi, lalu? Yang mau, sorry Dad, maksudnya yang Dedi lihat tuh, maksudnya Tuhan Yesus itu merasakan sesuatu yang nggak pantas dirasakannya, tapi dia nggak pernah ngeluh gitu. Kita yang pencetak hasil, kenapa semua itu harus dirasakan, kita yang cetak-cetak, kita yang ngeluh gitu, Dedi. Jadi benar-benar. Karena kita nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu diri. Kita nggak ngerti apa-apa.
Nah, tapi bukan itu yang saya kejar kan. Yang saya mau kejar, kenapa kita bergantung kepada keilahiannya. Jadi, karena Tuhan Yesus anak Bapa dan dia divine-nya dia punya divinity nggak pernah hilang. Karena dia punya hubungan dengan Bapa nggak perlu hilang. Hilang itu kalau ada dosa. Sementara semua orang yang lahir ke dunia ini nggak ada dosa. Jadi apa salahnya dia lahir nggak ada dosa? Sehingga nggak pernah putus. Karena divine. Karena divine ya. Tapi manusia udah. No, bukan karena divine. Semua yang lahir nggak berdosa. Biar nggak divine pun, apakah saya berdosa waktu lahir? Tidak. Enggak, bukan karena divine-nya. Orang yang nggak divine pun, apakah lahir berdosa? Apakah Yesaya 18:20 bilang kamu mewarisi dosa orang tua? Tidak. Enggak. Artinya semua yang lahir nggak berdosa, termasuk Tuhan Yesus. Jadi divine-nya itu untuk tidak berdosa setelah lahir, karena semua orang lahir nggak berdosa. Buktinya di Yohanes 9, orang yang buta itu lahir nggak berdosa. Tuhan Yesus bilang dia nggak berdosa. Sekali lagi, Yesaya 18:20, nggak ada orang yang lahir lalu dia cetak dosanya dalam kandungan, kan nggak ada. Yang diwarisi adalah kelemahan, dan Tuhan Yesus mewarisi kelemahan juga. Jadi keuntungan Tuhan Yesus apa waktu lahir? Boleh katakan nggak ada. Nah, waktu dia hidup, waktu lahir, keilahiannya itulah yang kalau dia pilih terus, dia nggak berdosa. Sementara saya nggak ada pilihan itu. Itu bedanya, boleh? Tapi Tuhan Yesus datang untuk tolong kamu, jadi jangan kamu ngeluh, benar nggak? Jangan bilang, oh Tuhan Yesus kenapa nggak seperti saya? Tunggu dulu, yang pilih untuk berdosa kamu, kenapa saya harus begitu? Saya kan datang untuk tolong kamu, dan kamu bisa menjadi seperti saya. Jadi jangan pernah keluh, kok Tuhan Yesus lahirnya gitu? Oh kalau dia nggak gitu, tinggal aja di surga. Kamu kan harus mati, memang patut kok. Gimana? Jadi perlu ngeluh nggak? Tidak. Nggak perlu ngeluh. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, divine itu bukan untuk lahirnya, tapi untuk waktu lahir bisa pilih untuk menggunakan dia punya saluran divine, untuk terima power dari God, untuk memiliki all the fullness of the Godhead, untuk nggak pernah berdosa. Sekarang pertanyaannya, jadi Tuhan Yesus punya divine lah, benefit daripada divine-nya lah yang menyelamatkan saya, benar nggak? Bisa lihat tadi? Bisa lihat tadi kutipan itu? Kalau Tuhan Yesus datang nggak divine, kira-kira dia berdosa nggak? Iya, nggak berdosa. Karena koneksinya apa? Koneksinya apa? Nggak ada. Jadi yang dibilang, kamu punya tubuh dalam form servant ini, in the likeness of man ini, nggak pernah bisa kamu gunakan sebagai alasan untuk berdosa, karena saya sudah buktikan saya bisa hidup dalam kelemahan form of man ini dan nggak pernah berdosa. Berarti kan nggak ada alasan. Nah kalau Tuhan Yesus nggak pernah datang, saya nggak ada alasan untuk bisa bilang, saya nggak pernah bisa bilang bahwa saya ada kesempatan untuk tidak berdosa. Enggak. Tapi dengan Tuhan Yesus, saya nggak pernah bisa bilang bahwa saya nggak pernah ada kesempatan. Nggak pernah. Jadi kayak caranya gimana? Tuhan Yesus punya roh itu, spirit, berdiam dalam saya. Dan dengan iman saya, bahwa saya percaya bisa, itulah koneksi saya melewati imannya Tuhan Yesus dan divine nature-nya untuk terima sesuatu yang bisa terima dari Bapa. Nah, itu kita udah tahu semua lah, paling kurang kalian udah tahu konsepnya. Nah, pertanyaan sekarang. Tapi bukan itu sebabnya kenapa saya bilang pentingnya divine-nya. Kenapa Tuhan Yesus divine?
Karena dia substance-nya God. Sebelum jadi manusia. Karena dia substance-nya God. Jadi orang tanya, artinya Bapa bisa turun juga dong. Artinya Bapa bisa turun juga. Dan kalau dengan data yang terbatas ini, oh iya sama kok dengan Tuhan Yesus kan. Bapa dan anak. Sama kok dengan Tuhan Yesus dong. Karena kalau Tuhan Yesus substance-nya sama dengan Bapa, sama-sama divine, artinya salah satunya bisa turun. Tuh kan? Baik. Tapi, jadi waktu Tuhan Yesus turun, sekarang semua terjadinya sama dengan Bapa. Bapa sekarang mengambil human form. Betul? Kita ganti kan? Artinya Bapa waktu turun mengambil human form. Setuju? Yang seperti tadi kan? Iya, sama. Kalian masih bisa ikuti ceritanya nggak? Seperti Yesus tadi. Masih bisa ikuti ceritanya atau udah hilang? Bisa. Masih bisa? Iya. Okay. Ya, make sure guys. I really need your answer so I know you're actually following. Okay? Itu sebabnya saya tanya. Kalau gitu? Nah, kalau enggak bilang, aduh enggak apa-apa. I ask because I really want to know, not karena saya maniso aja, oke? Kalau gitu kan? Jadi kalau kalau Bapak yang turun, artinya Bapak harus ambil human form. Kan? Bapak harus ambil human form. Dan human form itu adalah form manusia. Dia harus tinggalkan dia punya form of God. Dan yang harus dia tinggalkan, dia punya tubuh God. Dan waktu Tuhan Yesus tinggalkan semua itu, tubuh manusianya bisa mati nggak? Form manusianya bisa mati nggak? Bisa busuk nggak? Bisa. Bisa. Tanya aja, manusia bisa nggak? Ya itulah jawabannya, betul. Jangan jadi antikristus. Bisa, betul? Bisa. Tadinya tubuhnya bisa mati. Kembali ke debu nggak kalau diambil dari debu? Kembali. Wah, bayangkan Tuhan Yesus kembali ke debu, nggak bisa dibilang kembali, nggak pernah dari debu. Aduh, kamu yang mau bilang itu. Ngerti kan? Yeah. Artinya Tuhan Yesus apa? Mortal. Artinya sebelum ke bumi Tuhan Yesus apa? Immortal. Karena Bapa immortal, Tuhan Yesus karena sama apa? Immortal juga. Jadi Tuhan Yesus di surga bisa mati nggak? Enggak. Bisa busuk nggak? Enggak. Sama bahan kan? Betul? Cuma title-nya aja beda. Apakah karena title bisa mati? Enggak. Immortal sama bahan, makanya saya tekankan tadi. Jadi Tuhan Yesus di surga bisa nggak mati? Tidak, nggak bisa. Enggak. Makanya waktu Tuhan Yesus ke bumi, mati nggak? Iya, mati. Okay. Jadi dia terima immortality-nya dari mana? Tuhan Yesus. Apa? Dari Bapaknya, dari mana lagi? Jadi waktu ke bumi artinya dia lepasin kan? Immortality-nya benar-benar dia lepasin. Dia lepasin. Karena dia datang untuk mati. Datang untuk mati. Jadi nggak bisa immortal. Lalu datang untuk mati. Nggak bisa. Jadi waktu Tuhan Yesus mau bunuh, apa dia bilang, oh silakan aja bunuh, nggak akan mati saya. Begitu? Iya. No, kalau mau dibunuh mati dia. Jangan jadi antikristus, betul? Dia benar-benar jadi manusia, jangan lupa itu. Oke, sejauh ini? Ngerti kan? Ya. Oke. Nah, sekarang.
Kalau Bapa jadi manusia, dia jadi mortal. Betul? Iya, betul. Iya. Tuhan Yesus bisa jadi mortal karena dia terima immortality-nya. Bapa bisa jadi mortal enggak kalau dia sumber immortality? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa. Bapa nggak bisa jadi manusia kalau dia adalah sumber immortality. Kalau saya dapat immortality-nya, saya bisa kembaliin. Kalau saya sumbernya mau kasih kemana? Benar nggak? Iya. 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 Artinya yang bisa turun hanya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Anak. Kenapa anak? Karena anak terima immortality-nya, betul? Iya. Iya. Sekarang, Iya. kalau tiga-tiganya title God, siapa yang bisa turun? Nggak ada. Nggak bisa. Kalau tiga-tiganya God, yang bisa turun siapa? Nggak ada, Uncle. Ya. Kalau nggak, tiga-tiganya turun. God the Father bisa turun? Enggak. Sumber? Nggak. Sumber? Nggak. God the Son, kalau dia sumber bisa turun? Enggak. Nggak bisa. Kalau God the Holy Spirit, dia sumber bisa turun? Nggak bisa. Tidak. Nggak bisa Dan juga. kalau tiga-tiganya God, cara selamatin manusianya gimana? Nggak ada. Tidak Nggak ada. ada. Nggak bisa. Dan oleh sebab itu, itulah buktinya Tuhan Yesus anak Bapa. Iya. Nah, gimana? Bukti Tuhan Yesus. Ya. Waduh. Amin. Artinya kalau saya tolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, saya buang kemungkinan selamat saya. Iya betul. Untuk orang yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, dia nggak akan pernah masuk kerajaan surga. Karena nggak ada yang bisa selamatin dia. Karena yang selamatin harus jadi manusia. Dan yang jadi manusia hanya kalau dia anak Bapa. Bagaimana? Iya. Jadi ada nggak nama lain selain Tuhan Yesus melalui siapa saya diselamatkannya? Ada? Enggak. Ada nggak mediator selain Tuhan Yesus? Tidak ada. Dan kalau bukan Tuhan Yesus, ada nggak jalan keselamatan di semesta alam? Tidak. Jadi organisasi Advent bilang dia bukan anak Bapa. Wow. Dan karena dia bukan anak Bapa, dan Mediator. kamu masih di bawah naungannya, kamu akan dituduh sebagai penyangkal anak Bapa, namanya kamu di bawah naungannya. Bagaimana? Iya, benar Uncle. Artinya organisasi SDA ini sebagai organisasi ada unsur keselamatannya enggak? Tidak lagi. Sedikit pun ada enggak? Nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Tidak ada, guys. Wow. Iya. Main. Iya. Mengerikan. Ini kita punya teman-teman yang di sana. Semoga mereka dengar ya panggilan keluar melalui pekabaran-pekabaran ini. Karena kalau enggak, adios.
Iya. Adios. Sudah, Makanya Tuhan punya Randy. divine nature itulah saluran saya, dan dia harus sebagai manusia yang memiliki divine nature dan tiada lain saluran keselamatan saya. Tiada lain. Oke, tadi Ibu Osha ada mau bilang sesuatu? Iya, ini karena pekabaran-pekabaran ini yang kita kan ada share di dulunya dia sebagai ketua jemaat. Nah, kemudian itu beberapa minggu yang lalu kita ada urusan ke Munte, pulang ke Munte sana karena ada urusan di sana. Itu teman-teman Advent ketakutan lihat kita. Ya apa, sorry? Orang waktu lihatnya masuk di rumah. Waktu kita ke Munte gitu. Iya. Terus kita kan di sana kan ada teman yang Advent, namanya satu gereja dulu kan. Dorang mulia kita apa ya, entah takut atau benci itu. Aneh. Karena waktu lihat cuma tahu langsung masuk. Jadi aneh sekali, kita bilang kenapa ini orang-orang ini jadi begini. Aduh, dia pun datang ke rumah cuma datang begitu langsung pergi. Kita aneh, enggak ada tegur sapa. Dia bilang aneh sekali ini orang-orang ini, teman-teman ini jadi aneh dorang itu lihat kita mungkin. Atau apalah. Jadi itulah itu apa ya? So dorang bilang ya memang benar sekali, orang memang harus keluar dari situ. Karena ya sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang orang dapatkan, kita bilang aduh memang bukan main ini Advent yang sekarang cuma betul-betul enggak mau menurut, terus lihat orang menurut, terus aneh orang mau menurut. Itu. Aduh, itu saudara. Itu bukan main normalnya itu. Itu bukan main normalnya untuk diperlakukan seperti itu kan. Bukan main normalnya. Oke. Saya mau share sesuatu lagi, tapi lihat waktunya udah jam begini rupanya. Oke, bagaimana kalau kalian bahas itu di sini aja, bahas yang tadi itu, put it together. Waktu diulang lagi kan mulai settlein dalam kalian punya sel-sel otak. Oke, coba kalian bahas itu. Oh, jadi gini mulai dari awal gitu. Coba kita dengar. Halo. Oke, yang juara 2 lah, soalnya juara 1 semua. Yang tadi kan kita dapat itu di mana Tuhan Yesus itu dia ganti, dia punya tubuh yang sebagai pencipta itu, dia ganti dengan tubuh yang dari tanah kan, dan itu selama-lamanya. Jadi dari sini kita lihat, aduh sedih sekali, kok Tuhan Yesus sebagai pencipta, akhirnya dia punya tubuh, jadi tubuh yang dari tanah, dan itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Dan kita tahu sejarah Yesus dia ambil itu setelah 4.000 tahun kemudian, waktu dia jadi manusia. Aduh, bukan main sekali itu kan. Nah, kita itu kalau di sini kita lihat bahwa dia bergantung kepada divine, ya kan? Divine. Di mana divine ini kan ketika dia jadi manusia kan itu untuk tidak berdosa. Jadi selama hidupnya dia tidak berdosa. Karena keilahian itu yang dia pilih. Dia pilih selama dia punya itu di bumi ini, sehingga kita pun bisa sama seperti Yesus kan,
yang manusia ini yang dari debu tanah, karena Tuhan Yesus sudah memilih kan untuk jadi manusia dari debu tanah. Nah, karena untuk dia terima apa? Power, the fullness of the Godhead kan itu. Nah, itulah Tuhan Yesus, dia membuktikan bahwa dia tidak pernah berdosa. Itu. Dan itu dia punya pun tidak berdosa kan. Nah, kalau kita bahwa kenapa turun bumi ini harusnya yang memiliki substance-nya God itu, karena kan lihat tadi bahwa seandainya God itu yang sumber itu yang mau turun ke bumi, tidak bisa kan, dia tidak bisa untuk turun ke bumi. Nah, karena kalau begitu, kalau Bapak yang mau turun ke bumi, yang God itu harus ambil form manusia kan, sedangkan dia harus mati kalau dia ambil formnya manusia, ya kan? Pas. Jadi dia harus persoalannya dengan itu? Form God Persoalannya dengan itu? Bisa mati. Persoalannya kalau dia sebagai terus dari mana sumber lagi untuk hidup? Itu kan dia punya persoalan gitu kan? Kalau sumbernya sudah tidak ada, sumber mati karena sudah diganti tunda, dan untuk keselamatan manusia, karena kalau dia sudah mati nggak bisa lagi kan. Nah, sebelum Ibu Osha, sebelum bilang sumbernya kemana, ada satu langkah yang dilewatin, ada sesuatu yang harus dibilang sebelum itu. Coba apa itu kira-kira? Karena itu gacoknya sebenarnya. Apa kira-kira? Apa Jadi ya? sebelum bilang karena dia sumbernya, ada sesuatu yang harus dibilang, karena dengan bilang itu sebenarnya belum lengkap. Oh ya. Kita lupa. Kita lupa Saudara Randy. Banyak yang mau bantu, banyak ya. Coba, siapa yang boleh bantu? Stanley, apa satu itu yang kita lihat bahwa kan dia sumber kan? Iya. Nah, kalau dia sumber, bahwa kalau Bapa yang turun ngambil form manusia dan dia sumber, jadi ada dia punya tadi kita mirip sama Maol, tapi dalam hal ini yang dia punya kehidupan mau kasih kembali ke siapa gitu loh. Apakah itu yang waktu Stanley bilang mau kota itu berdasarkan apa bisa bilang itu? Berdasarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai source, dan kalau kita sudah lihat ke anak kan, anak itu waktu Stanley bilang Tuhan Yesus sebagai source, kan? Bapa sebagai source, Bapa sebagai sumber. Jadi kalau Bapa sebagai sumber, di posisi dia tidak ada lagi kan yang bisa gantikan itu. Sementara waktu itu bukan itu. Jadi itu yang saya tanya, Stan. Itu yang saya tanya. Jadi waktu Stanley bilang Bapa sebagai sumber, lalu mau dikemanain? Berdasarkan apa Stanley bilang itu? Maksudnya waktu Stanley bilang itu, apa persoalannya yang membuat Stanley bilang itu? Itu dia. Atau apa yang terjadi sehingga Stanley bilang itu? Itu maksudnya. Iya. Apa yang terjadi sehingga kita bilang itu karena Bapak meninggalkan dia punya bukan Stan. Kalau itu bukan. Ini Thatcher ada mau bilang sesuatu. Coba dengar Thatcher. Coba ya Pak. Halo. Ya.
Ya, Jadi silakan. itu berdasarkan apa kan tadi pertanyaannya? Jadi kan sebelum ke situ Iya. kita pergi dulu ke ceritanya si Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus itu dia bukan title-nya yang God, atau dia itu bukan sumber. Dan oleh karena dia bukan sumber, artinya dia itu menerima. Dan oleh karena dia menerima, dia bisa bukan kasih keluar ya. Dia bisa tempatkan itu di tempat yang lain, jadi istilahnya bisa dikeluarkan dari dia. Dan kalau Bapa yang adalah sumber, bagaimana dia mau pisahkan itu dari dirinya? Karena Tuhan Yesus itu bisa pisahkan kan? 100%. Oke, Pak. Jadi Mantap. berdasarkan anak. Jadi kalau anak terima dan bisa pisah, sekarang baru. Bapak nggak pernah terima, jadi bagaimana mau pisah? Itu konsepnya. Gimana? Mantap dah, Cok. Bisa itu? Bisa. Jadi itu yang penting, karena kalau nggak bisa jelaskan itu, basically kalian belum bisa jelaskan cerita itu. Iya, betul sekali. Itu cara jelaskannya, kan? Jadi Saudara Randy, kalau kita lihat Tuhan Yesus kan dia penerima Ya. sumber yang dari Bapa. Pertanyaan kan? saya, kenapa Tuhan Yesus penerima, Ibalsnya? Karena dia sebagai anak kan, dia bukan Itu sumber. jawabannya, bagus, bagus. Artinya dengan Tuhan Yesus jadi manusia karena Ibalsnya? Karena dia sebagai anak. Artinya jangan dong bilang dia bukan anak, benar nggak? Iya, betul. Karena itu mutlak. Itu bukan peranan. Bisa nggak dia jadi anak dan berperan? Dia berperan sebagai anak, kita dapat benefitnya nggak kalau dia berperan, guys? Tidak. Artinya ini konsep peran, jangan heran kalau asal-usulnya dari yang cemburu sama dia. Bagaimana? Wah, iya. Dari setan. Sudah lihat gawat, sudah lihat setanik nggak ini? Iya. Tapi kalau bilang setanik, kenapa heran kalau ini doktrin Babylon? Siapa sih yang nggak tahu Babylon mengerikan? Persoalannya kenapa diadopsi yang namanya Advent, pengabar malaikat ketiga yang mau expose Babylon? Benar nggak? Iya. Jadi kalau Advent mau expose Babylon, ngapain terima doktrin fondasinya? Lalu bilang bukan Babylon. Waduh. Ya, aksi marah gitu. Aduh, jadi memang udah untuk bilang bukan Babylon, man, you don't know what you're talking about, man. Betul nggak? Betul sekali. Betul. Aduh, bukan main. Kok bisa bilang bukan Babylon? Iya. Bisa itu? Iya bisa. Nah, kita mau Randy. kasih tugas kalian. Oh, Pak Alvin ada kan? Mantap divorce, oke. Alvin. Halo, Angka bisa dengar? Alvin. Hah? Ya, Udah. Bisa. Bisa, saya bisa dengar. Halo, Angka. Kan main betul-betul. Ya, masih bisa dengar. Jelas kok. Oke. Matiin video kalau Iya, Angka. Ini Angka ya, dari yang tadi ketika Angka bilang kalau masih belum bisa lihat Advent itu Babylon, karena kan kita pernah lihat yang bahas itulah. Yang kita lihat itu dia bahas berbagai doktrin dari Babylon itu, entah immortality of the soul dan segala macamnya itu, spiritualism segala macam. Tapi pas kita lihat pengertian bahwa Trinitas itu the most fundamental, kalau itu diterima, itu that's it gitu. Jadi jangan fokus sama yang fundamentalnya sama. Iya. Jadi jangan bilang fokus enggak Babylon karena yang bukan fundamentalnya itu loh. Jangan itu. Coba lihat fundamentalnya. Ketika fundamental diterima, dan itulah akar dari semua doktrin misterinya mereka, itulah kamu bisa bilang bahwa dia Babylon. Nggak perlu bahas-bahas yang embel-embel itu udah bagian dari sini.
Betul. Itu persoalannya di situ, Uncle. Betul. Sangat betul. Jadi mau mengalihkan fokusnya dari sesuatu yang sangat sederhana yang nggak perlu perdebatan. Betul. Jadi ini kan most fundamental dan most essential dan central mystery, di mana semua doktrin-doktrin Katolik ini berdasarkan atau didirikan di atas ini. Artinya inilah fondasinya. Sementara Tuhan Yesus bilang, saya fondasinya, bukan itu. Jadi dengan mereka adopsi itu sebagai fondasi mereka, otomatis mereka tolak Tuhan Yesus sebagai fondasi mereka. Nggak usah puyeng-puyeng, jelasnya bukan main. Bukan main jelasnya, betul? Iya. Bukan main. Bukan main. Betul sekali itu. Yud, silakan Yud. Sebelum berdoa tutup, paling kurang kedengaran suaranya. Iya, Uncle. Maksudnya yang hari ini aku dapat itu dari sisi bahwa dengan tadi kan ada yang dibilang kan, dengan Tuhan Yesus yang turun aja, kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu God yang sebagaimana Bapa yang sumbernya. Dan title-nya. Iya, title. Betul. Otomatis. Kalau udah God nggak akan bisa turun. Dan kalau nggak bisa turun. Kalau tiga-tiganya God, ya gimana mau ada keselamatan? Nggak ada yang bisa. Iya, itu aku baru lihat jelas itu hari ini. Oh iya ya. Jadi kata apa yang tunjuk bahwa tiga-tiga yang nggak bisa turun? Kata apa? God-nya, Den. God. Bukan. Sumber, Kak. Sumber. Co-eternal, benar. Co-eternal. Co-eternal apa? Sumber. Iya. Semuanya sumber. Dan kalau semuanya sumber, sementara definisi sumber nggak bisa turun, siapa yang turun? Nggak ada. Nggak ada. Lihat nggak ya? Iya. Oh man. Oh boy. Karena gini Uncle, tadi yang aku ada kepikiran juga, kan mereka tuh sering beralasan kayak gini lah, yang percaya Trinitas itu, kita nggak sangkal Tuhan Yesus itu anak Bapa, kok kita percaya Tuhan Yesus itu anak Bapa. Tapi di satu sisi mereka nggak sangkal juga bahwa kalau kamu bilang Tuhan Yesus itu anak Bapa, artinya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan dong, karena God itu kan relate-nya sama kata Tuhan gitu kan. Di Indonesia. Nah, ini ya, bagus itu. Jadi ini cara jawabnya, untuk yang nggak tahu cara jawabnya itu bagus, tapi itu sama dengan apple dengan oranges. Jadi kayak saya mau bandingkan apel dengan jeruk, bisa nggak dibandingkan apel dengan jeruk? Enggak. Tidak. Karena apel bukan jeruk, jeruk bukan apel. Nah, kalau mau bandingkan buah boleh, tapi apel dengan jeruk nggak bisa dibandingkan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau mau bandingkan itu harus jeruk dengan jeruk, apel dengan apel. Kecuali bicara buah. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak bisa saya bilang Tuhan Yesus anak Bapa, lalu habis itu tapi nanti bukan God gitu, takut bukan God. Itu dua hal yang berbeda. Kan? Dua hal yang berbeda. Nah, inilah jangan heran nanti tuduhan fitnahnya ialah dalam bentuk ini. Nanti dikit lagi kita dituduh fitnah dalam hal ini. Dengan kamu bilang dia bukan God, kamu bilang dia apa ya? Kamu bilang dia manusia. No. Dengan kamu bilang dia bukan God, kamu bilang dia diciptakan. Itu yang mereka bilang. Jadi orang-orang yang Trinitas, yang tuduh anti Trinitas, mereka bilang artinya kamu bilang dia diciptakan. Artinya kamu merampok dia dari dia punya divinity. Bisa jawab nggak itu? Bisa dijawab nggak? Selain gampang banget jawabnya, bisa nggak?
Atau sukar untuk itu menjawabnya? Bisa. Bagaimana cara jawabnya? Kan kalau kan mereka bilang kalau mempertahankan itu anak, artinya itu Dia bukan bukan God, God gitu. bukan God, terus artinya dia bukan pencipta. Sehingga dia Iya, adalah karena apa? Karena dia bilang apa? Karena jadi setelah itu karena kalau dia pencipta dia harus God. bukan iya. Karena hanya God yang bisa menciptakan. Yud? What happened? Iya. Benar nggak? Benar. Matt, dapat nggak, Matt? Iya, betul. Itu argumentasinya. Kita sedang mau ikuti argumentasi mereka supaya kalian bisa ngerti. Bisa ngerti nggak itu? Matt, gimana, Matt? Iya, bisa. Bisa, Uncle. Jadi kalau kita bilang dia bukan God, artinya dia diciptakan karena hanya God yang bisa menciptakan sehingga dia makhluk ciptaan. Betul? Itu kan? Itu kan argumentasinya, Yud? Iya. Kalau bilang God created, dia bukan God, artinya dia diciptakan. Jadi Yud, cepat Yud, jangan lama-lama. Kilat cepatnya. Ke ayat mana? Lama ini. Wih, lamanya. Udah tutup tokonya, Sen. Dan satu-satu bisa kan? Oh, enggak. Salah, bukan. Of course salah. Genesis 1:26. Aduh, itu nggak dibuktikan. Efesus 3:9, Kolose 1:16, 17. Oh iya, astaga. Itu. Jadi gini ya, kamu nggak perlu God untuk menciptakan dengan catatan God-nya bukan title, tapi kamu kan God, segala tubuh kamu God, dan kamu bisa ciptakan substance God. You are God in verity. Semua tentang God kamu. Jadi waktu bilang God, harus bicara tentang God sebagai substance God. Sementara mereka pikir cuma God yang title yang bisa. Bagaimana? Iya. Betul. Mereka Itu bikin perbedaan besar di situ. Oh iya, itu kelas berat. Dan jadi harus ngerti nggak title dengan substance ini? Oh iya, betul. Kalau nggak bisa jawab. Enggak. Iya. Kenapa? Karena kalau kamu bisa menciptakan, kamu harus divine. Dan hanya God yang divine. Betul, Tuhan Yesus God. Tapi bukan title-nya. Bagaimana? Bisa? Guys, this is gold, guys. Iya, Dad. Hanya substance. Hanya substance, Matt? Bagaimana maksudnya? Oh, maksudnya Tuhan Yesus itu substance-nya God, bukan termasuk title-nya. Iya, tapi apa hubungan dengan pencipta, Matt? Hanya yang substance-nya God yang menciptakan. Iya, jadi waktu bilang hanya God yang bisa menciptakan, mereka pikir apa, Matt? Mereka pikir title-nya yang bisa menciptakan. Betul, karena tunggu ya, kalau sanggup menciptakan itu bukan title, kalau sanggup menciptakan itu God. Benar nggak? Dan Tuhan Yesus God nggak? Iya, tapi dia bukan title-nya God. Jadi ada berapa God? 2, Bapa dan Anak. Tapi cuma 1 yang punya title itu. Bagaimana? Yang punya title Bapak. Kak Randy, tadi bilang coba ya, yang kita cuma mau satu konfirmasi bahwa yang menciptakan bukan title God kan, tapi yang memiliki substance God. Iya, jadi yang menciptakan itu God. Hanya God yang bisa menciptakan. Dan waktu saya bilang God yang bisa menciptakan, saya nggak bilang title God. Saya bilang God sebagai substance God. Dan Tuhan Yesus substance-nya God nggak? Iya. Artinya Tuhan Yesus bisa menciptakan nggak?
Bisa. Jadi kenapa dan kamu bilang, saya bilang dia diciptakan kalau dia penciptanya karena dia God. Dan karena dia substance God, kenapa kamu persoalan kalau dia anaknya, emangnya kamu dengan bapak kamu beda substance-nya? Bagaimana? Iya. Ya. Bisa lihat itu? Iya. Oh man, sebenarnya tight-nya bukan main ini, dia punya air dengan water tight kan? Tight-nya bukan main. Nah, di jalur ini Kak, yang Kak Randy ini buku kecil yang disimpan di kantong yang tanpa ada bawa Alkitab pun bisa kita argumen dengan begini. Kalau ngerti ini sedap. Iya. Aduh, pemainnya. Kan? Jadi kita harus tahu mereka punya mereka apa. Jadi mereka jangan heran nanti di pengadilan mereka bilang, oh dia bilang Tuhan Yesus itu karena bukan God, jadi Tuhan Yesus diciptakan. No, saya bilang dia bukan God title-nya, tapi dia God substance-nya. Jesus Christ is God in infinite, God in verity. Dia sungguh-sungguh God. Tuhan Yesus itu God. Title-nya aja bukan. Iya. Substance sama dengan tanya gini, kamu dengan bapak kamu sama nggak? Ya sama lah, masa ditanya. Itu yang saya bilang tentang bapak dan anaknya. Apakah anak bapak manusia sama dengan bapaknya? Iya. Apakah anaknya title-nya bapak? Enggak. Apa bedanya di surga dan Mereka kalau jawab kayak gini, Uncle, itu kan Tuhan, kita nggak bisa menyelami apa yang ketuhanan kayak gitu lah. Kamu terlalu dalam begitu. Waktu kamu bilang kita nggak bisa karena kamu nggak pernah coba baca Alkitab. Kita bisa karena kita baca. Okay, anything else? Anything else? Udah ujung-ujungnya No else. Itu misteri kayaknya. Dan kalau bingung-bingung baca, makanya belajar. Kan? Itu dia. Bagaimana saudara-saudara? Iya kan. Aduh. Belajar harus. Main ya. Kayak ini tambah lama tambah sedap nggak yang Tuhan bukakan ini? Benar sekali ya. Oh iya. Iya kan. Wow. Oke. Jadi saya masih banyak yang mau saya share tentu saja, tapi saya mau kasih tugas kepada kalian. Kalau besok kita bahas ya. Pikir baik-baik ini, pikirkan. Inilah yang kalian ulang nanti ya. Lalu yang tadi pelajaran tadi pagi itu untuk kalian punya review, tapi pikir baik-baik. Nah, besok saya mau besok mau rekam video lagi. Dan mudah-mudahan besok malam udah keluar. Mudah-mudahan, soalnya besok mau bersihin salju dulu, jadi kemungkinan besok lusa dia keluar. Nah, ini video sedap sekali. Ini banyak orang pengen tahu banget ini ayat di Alkitab. Akan dijelaskan keterlaluan mantapnya. Kalau orang bilang Trinitas, pasti lari ke sini. Yang nggak tahu artinya Trinitas, ini ayatnya dan gimana? Akan dijawab dalam video, oke? Oke. Tugas kalian, kalian punya tugas adalah tunggu ya, tunggu. Kalian baca aja, lalu apa yang kalian bisa mengerti dari apa yang kalian baca, oke? Itu aja. Saya nggak mau kasih clue, baca aja lo pengertian kalian apa gitu aja. Ya. Nanti waktu bahas baru lihat. Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Lalu Keluaran 34 ayat 6 dan 7. That's it. Nggak usah panjang-panjang, oke? Melihat is that too much or not enough? Kurang kayaknya kurang. Yud 20 ya?
Ini bedah gitu kan, baca terus dibahas, dibedah gitu aja tuh. Cukup nggak Yud? Lo orang dikasih tugasnya segitu. Ya. Boleh Uncle, boleh. Okay. That doesn't answer the question, but it's okay. Kalau mau lebih juga boleh gitu maksudnya. Tapi kalau segini aja. Itu jawaban diplomatis namanya. Bilang aja gitu. Makanannya enak atau enggak? Saya udah enggak lapar lagi. Iya, karena udah mules atau memang udah kenyang betul. Tapi kalau nambah boleh. Oh, kalau nambah boleh dengan catatan di rumah orang lain ya. Makannya bukan begitu lah ya. Oke. Oke, jadi itu tugasnya ya. Itu tugasnya dan tolong guys, semua yang di sini tolong benar-benar bahas cari tahu lalu jadi gini ya. Lu lah, mau keluh nggak supaya jangan kayak cari-cari biar ada ide dah. Ya, idenya gini, ide sangat menolong Sen. Idenya jangan ambil kesimpulan yang kalian bilang ini gampang sekali kesimpulannya udah pasti salah, oke? Aduh. Boleh lah. Itu stand clue-nya. Baiklah. Kalau kesimpulannya, oh artinya ini. Oh oke. Salah. Deep stuff ini, deep stuff. Okay. Salah. Tapi semua bahannya ada di situ. Pertanyaannya kalian bisa gali dan lihat nggak? Itu aja, oke? Semuanya ada. Semuanya ada. Boleh gitu? Oke. Boleh. Kita ada. Bisa, Dad. Ada lagu tutup nampaknya, ada lagu tutup. Dan lagu tutupnya dari Cihideng. Dari Cigombong. Sorry, Cigombong lagi. Wow. Cipete maksudnya. Oh sorry, Ciloquin Kote. Dari saya. Dari Ciloquin Kote, sorry. Bisa sama ya gitu. Sampai di Ciloquin. Anti Pingkan dengan anti Leli. Kok jauh sekali ya? Yang penting C-nya sama lah. Oke. Oh, saya nggak tahu sudah main piano juga rupanya. Oh. Udah hilang kuncinya. Kayaknya kuncinya lagi hilang, nyanyinya pun hilang. Udah malam. Kuncinya hilang. Harusnya Leni nyanyi dua di sini. Mana Leni? Hilang juga. Ini chicken suit ya Len. Ininya Benar-benar hilang kunci. Ini apakah more active ini atau apa?
Benar-benar hilang kunci. Udah malam soalnya. Bikin kunci sendiri, Li. Baru jam 10 kurang. Enggak begitu. Ketinggian gitu. Enggak kalah. Kayaknya lagi cari dia punya kunci dan hilang kayaknya. Tadi bisa lagi. Udah kelihatan kok semua kabur. Iya sanggup kok tinggi. Mau besok aja supaya benar-benar tahu kuncinya waktu udah ditemukan. Cari kunci ya. Akapela Jong. Duet apa solo nih? Iya. Ya, Begitu. mau solo Bayu. Iya, ini tugas pribadi ya, kalian punya homework. Oh, nggak barengan ya? Masing-masing ya? Yang lagi. Baru dapat kuncinya ya? Oke, udah dapat. Ada satu salib di bukit Georgia, suatu langgam siksa dan hina. Pada salib itu tergantung bagi aku yang telah berdosa. Salib itu cinta. Bagi surga berpaksa. Aku tuh kadang pada salib itu yang berdarah, aku lihat ajaibnya cinta. Atas salib itu Yesus mati siksa untuk jahat. Salib itu jadi cintaku. Hingga aku di surga, ku terbang pada itu. Lakuku terbenam mahkota.
salib itu, aku tetap setia dan sedia menderita kita. Aku masuk surga dan terima kemuliaannya. Salib itu cintaku hingga aku tiba di berbalik pada salib itu. Aku tukar damai aku berbalik pada salib itu. Aku demi mahkota Mantap. Amin. Terima kasih. Jadi belajar Terima kasih. Thank you, Andi. the power of God. Kan? Kayu salib itu adalah the power of God, gospel. Sekarang kalau secara kayu salib kan bukan main ya. Anyway, so mau bobo time kita di sini. Oke, kita berdoa. Kita minta Gedi tolong berdoa Gedi. Oke. Oke, Dedi.